Selamat pagi anak-anak. Ibu adalah guru baru kalian untuk membawa mata pelajaran matematika. Nama ibu adalah Friska. Untuk materi hari ini, materi ajaran baru kita, yang pertama itu ada materi tentang limit fungsi aljabar. Nah, Ibu akan memulai untuk materi kita hari ini. Kalian harus coba mendengarkan dan harus fokus untuk setiap slide yang Ibu tampilkan. Di dalam limit fungsi aljabar, Ibu akan menjelaskan tentang pendekatan limit, terus pengertian limit fungsi, dan yang ketiga limit fungsi aljabar. Yang pertama kita akan mulai pendekatan limit. Nah, jika ada X adalah variabel pada himpunan bilangan asli. X katanya bilangan asli. Dan di sini dibuat X-nya itu lebih kecil dari 4. Nah, pasti kalian mengira kalau X lebih kecil dari 4 itu adalah 3, 2, 1, dan seterusnya. Namun, untuk setiap bilangan X yang kurang dari 4 dapat disebut bilangan real. Karena bilangan real itu banyak, tak terhingga juga dihitung. Bilangan real itu seperti, misalnya kan ini lebih kecil dari 4, ada 3,95, 2,75, masih lebih kecilnya ada 2,071, pokoknya banyak, tak terhingga. Makanya dibilang setiap bilangan X yang kurang dari 4 selalu dapat disebut bilangan real. Lebih dari sama dengan X dan kurang dari 4. Nah, kalau ini terus berulang-ulang, deretan-deretannya ini kan banyak nih bilangan realnya ini. Nah, pengganti variabel X ini semakin mendekati bilangan 4. Selisih bilangan 4 dan bilangan real X bisa ditulis dengan 4 dikurang X. Selisih berarti pengurangan. Dengan demikian, kita menyebut bilangan real pengganti variabel X mendekati 4 sedekat-dekatnya. Jadi, paling dekat kita mencari yang mendekati 4 yang paling kecil sekali. Mendekati 4. Seperti 3,9999, 3,98, atau yang lainnya. Atau dengan perkataan lain, jika X adalah variabel pada himpunan bilangan real, maka limit X mendekati bilangan 4. Nah, limit X mendekati bilangan 4. Jadi limit itu dapat diartikan sebagai pendekatan, nilai pendekatan ketika variabelnya mendekati atau menuju suatu bilangan tertentu. Coba kita lihat. Untuk pengertian limit fungsi, ini adalah sebuah fungsi fx sama dengan 2x tambah 1. Di sini x anggota bilangan real. Ini anggota bilangan real. Dalam hal ini akan ditentukan fungsi x bergerak mendekati 3 katanya. X mendekati 3. Berarti kan katanya tadi sedekat-dekatnya. Kalau bisa sedekat-dekatnya dibuat berarti 2,99 yang untuk sebelah kiri. Kalau sebelah kiri berarti tanda lebih kecil 2,98 dan seterusnya. Untuk yang sedekat-dekatnya sebelah kanan berarti 3,01, 3,02, 3,03. Nah, kita lihat kalau jika kita substitusikan X-nya ini kan tadi X-nya ini bilangan real semua. Kalau kita substitusikan ke fungsinya 2X tambah 1 berarti 2 dikali 2,98 ditambah 1 hasilnya 6,96. 2 dikali 2,99 ditambah 1 hasilnya 6,98. Dan ini seperti itu yang sebelah kanan. 2 kali 3,02 ditambah 1 adalah 7,04. Nah, dari sini kita perhatikan jika X-nya itu anggota bilangan real yang X-nya akan bergerak mendekati 3,
kita lihat ini yang mendekati 3, maka ternyata nilai fx-nya ini semakin dekat ke angka 7. Perhatikan, udah di sini 696, ini 98, di sini 704, mungkin ini udah 702 dan di sini 7. Kalau nggak percaya, coba kalian cek, kalian substitusikan 2 kali 3, 6, tambah 1, 7, ya kan? Jadi, untuk x yang mendekati 3, dalam fungsi fx 2x tambah 1, maka nilai limitnya adalah 7. Nilai fungsi limitnya, ini fungsi limitnya adalah 7. Dan limit kiri sama dengan limit kanan, yaitu sama-sama mendekati angka 7 dengan x mendekati 3. Ini adalah grafik dari limit fungsi. Ini adalah fungsi. Nah, jadi maksudnya limit fungsi itu adalah limit fungsi adalah sebagai nilai pendekatan dia. Nilai pendekatan ketika variabelnya mendekati atau menuju suatu bilangan tertentu. Ini suatu bilangan tertentunya ada saja variabel bilangan realnya untuk mendekati suatu bilangan tertentu. Inilah yang lebih kecilnya lagi. Yang tadi kayak 3,98, yang di sana misalnya 2,07, seperti itu. Ada yang negatif, ada yang positif. Tapi mereka sama-sama menuju suatu bilangan tertentu. Nah, di sini ada contoh soal. Hitung nilai dari limit berikut. Limit 3x, jadi kini dibaca limit 3x kuadrat tambah 2x kuadrat dikurang 5 dibagi x kurang 1, di mana x mendekati 0. Jadi kalau untuk hitung nilai limit seperti ini masih yang dasar. Kita substitusikan yang 0 ini, x ini menjadi 0. Seperti ini. Kita substitusikan aja langsung, x-nya 0. 3 kali 0 pangkat 3 ditambah 2 kali 0 pangkat 2 dikurang 5 bagi 0 dikurang 1. 0 dikurang 5 minus 5. 0 dikurang 1 minus 1. Minus 5 dibagi minus 1, 5. Sama juga seperti ini. X kuadrat dikurang 2xh ditambah h kuadrat kurang x kuadrat per h, di mana h-nya itu katanya mendekati 0. Maka hasilnya adalah 2x. Untuk fungsi ini, di mana h-nya mendekati 0, mereka menuju 2x. Yang tadi dia menuju bilangan tertentu yaitu 5. Nah, ada yang ketiga, kita mempelajari limit fungsi aljabar. Di sini ada teorema-teorema, ada 9 teorema. Inilah rumus-rumus yang kita pakai jika ada soal dengan menggunakan teorema, dengan melihat sebuah teorema. Untuk konstanta, kalau konstanta itu tetap hasilnya konstanta, x itu sama dengan c. Terus kalau ada perkalian, kita keluarkan dulu k-nya, baru kita limitkan fungsinya. K kali limit fungsinya. Kalau penjumlahan, satu-satu dijabarkan, satu-satu dilimitkan. Tapi jumlah pengurangan pun gitu, satu-satu kita kurangkan, dilimitkan dulu baru dikurangkan. Perkalian seperti itu, pembagian juga seperti itu. Kita langsung aja dulu ke contohnya. Hitunglah nilai limit berikut. Limit dari akar x kuadrat tambah 9 per 2x, di mana x-nya menuju 4. Kita lihat ini teorema keberapa? Ini teorema ke-9. N akar n dari fx.
akar N dari fx. Berarti dia dimasukkan limitnya. Kita masukkan ke dalam limitnya menjadi penjumlahan satu-satu. Ini berarti termasuk ke teorema yang keempat. Kalau ada fungsi seperti ini, maka satu-satu limitnya diceparkan. Jadi kalau sudah limit x kuadrat x mendekati 4 ditambah limit 9 x mendekati 4 dibagi limit 2x, di mana x mendekati 4. Langsung saja berarti 4 pangkat 2, 16. Ini enggak ada, berarti tetap 9. Ini itu adalah teorema 1. Setelah itu akar dari 16 tambah 9 akar 25/8, maka hasilnya adalah 5/8. Berarti dia menuju suatu titik yaitu 5/8. Ini fungsinya dengan mendekati x 4, maka bilangan yang dituju adalah 5/8. Nah, di limit fungsi aljabar ada dua juga contoh soal yang diselesaikan dengan tidak menggunakan teorema limit. Tadi ini kan kita menggunakan teorema limit. Banyak nanti macam-macamnya ini contoh-contoh soal dengan menggunakan teorema limit. Jadi kita harus sederhanakan satu-satu. Namun di teorema di limit fungsi aljabar juga ada yang tidak menggunakan teorema limit, yaitu dengan langsung disubstitusikan, tapi hasilnya bukan bentuk tak tentu. Maksudnya bukan bentuk tak tentu itu adalah dia tidak nol. Untuk selanjutnya dalam menyelesaikan limit digunakan teorema substitusi. Jika fx adalah suatu fungsi polinominal. Fungsi polinominal atau fungsi rasional. Rasional itu seperti yang tidak real, yang rasional atau fungsi polinominal itu berarti itu dia mempunyai pangkat suku-suku yang mempunyai pangkat seperti ini. Dia ada berbagai macam pangkat suku bilangan. Seperti 2x kuadrat tambah 4x tambah 4. Tapi asalkan katanya pada fungsi rasional ini penyebutnya di C tidak nol. Berarti ini tidak boleh nol. Maksudnya penyebutnya kan 3x kurang 2. Kita masukkan untuk x-nya mendekati 2, 3 kali 2, 6, 6 kurang 2, 4. Berarti kan ini tidak nol. Maka bisa langsung disubstitusikan kalau penyebutnya tidak nol. Jadi di sini kan udah langsung kita substitusikan aja, kan udah dibolehin kita substitusikan, berarti masukkan nilai x mendekati 2-nya kepada fungsi 2x kuadrat tambah 4x tambah 4 dibagi 3x kurang 2. Ini dapat hasilnya 20/4 yaitu 5. Nah, selanjutnya jika telah disubstitusikan menghasilkan bentuk tak tentu, maka langkah selanjutnya adalah difaktorkan, disederhanakan, kemudian disubstitusikan. Nah, contohnya ada di sini fungsi x kuadrat tambah 4x dikurang 5 bagi x kurang 1 di mana x-nya itu mendekati 1. Katanya kalau coba kita substitusikan, ini hasilnya tak tentu atau tentu, kita lihat. Substitusikan x-nya itu 1 pangkat 1 tambah 4 pangkat 1 kurang 5 per 1 kurang 1 yaitu 0/0. Berarti ini tak tentu. Jadi kalau menghasilkan bentuk tak tentu 0 ini 0/0 ini tak tentu, maka langkah selanjutnya adalah kita faktorkan fungsi ini dengan cara x tambah 5 x kurang 1 ini kelas 2 ini memfaktorkan persamaan kuadrat. Jadi tidak perlu lagi diulang kembali bagaimana cara memfaktorkan. Faktor dari x kuadrat tambah 4x kurang 5 itu yaitu x tambah 5 dan x kurang 1. Dan
bagi X kurang 1. Setelah udah difaktorkan, baru disederhanakan. Kemudian disubstitusikan. Kita sederhanakan, X kurang 1-nya ini bisa habis. Jadi sisa limit X tambah 5 mendekati 1. Kita substitusikan langsung, X-nya itu adalah 1. Ini tadi udah habis kan? Berarti 1 tambah 5 adalah 6. Seperti itu. Jadi ada dua cara. Yang pertama kita lihat tadi langsung disubstitusikan, tapi hasilnya bentuk tak tentu. Kalau ini tadi bisa langsung disfaktorkan, disederhanakan, dan disubstitusikan telah menghasilkan bentuk tak tentu. Bukan ini, kalau ini bukan bentuk tak tentu karena ini hasilnya 5. Kalau ini yang tadi ini bentuknya tak tentu. Makanya bisa langsung difaktorkan dan disederhanakan lalu disubstitusikan. Nah, yang kedua ada limit fungsi bentuk f(x) di mana x adalah tak hingga. Untuk tak hingga ini, maka caranya pembilang dan penyebutnya dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Namanya juga tak hingga kan, berarti dia paling banyak, paling tinggi. Berarti kalau ada fungsi f(x) dibagi fungsi gx, ini koefisien pangkat tertinggi dibagi koefisien tertinggi. Maksudnya adalah kalau sama-sama dia pangkatnya tertinggi, berarti dia ini sama-sama dibagi koefisien tertinggi mereka. Tapi kalau fx-nya di sini pangkatnya lebih tinggi daripada yang di gx, maka nanti hasilnya kurang lebih dari tak hingga. Tapi kalau fx yang di atas lebih kecil dari yang di bawah gx, pangkat tingginya itu, maka fx per gx sama dengan 0. Fungsi x dibagi fungsi g itu hasilnya 0. Yang kedua ini ada nilai dari limit fx di mana x-nya itu mendekati tak hingga dikurang gx, jadi berbentuk tak hingga dikurang tak hingga. Nah, kalikan fx dikurang gx dengan kawannya itu. Kawannya berarti fx tambah gx. Kemudian bagi dengan pangkat tertinggi penyebutnya. Jadi kalau ada nanti di sini penyebutnya pangkat tertinggi itu semua dibagi pangkat tertinggi penyebutnya semua. Ada contoh dari limit fungsi berbentuk fx di mana x adalah tak hingga. Tadi koefisien pangkat tertinggi dibagi koefisien tertinggi gx. Maka hitunglah nilai dari limit 5 per x di mana x-nya adalah mendekati tak hingga. Tanda ini adalah tak hingga. Berapa nilai yang didekati 5x? Nah, dari sini x-nya itu kan tadi tak hingga. Berarti ini kalau disubstitusi yang di bawah itu tak hingga. Tak hingga itu kan pasti besar. Jadi kalau besar berarti penyebutnya ini lebih besar dari yang di atas. Berarti ini fx lebih kecil dari gx. Nah, kalau fx lebih kecil dari gx, maka limitnya adalah fx per gx sama dengan 0. Kita tahu tadi kita buat aja sembarang, kalau tak hingga seperti 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta. Kita substitusikan x-nya itu kan tadi tak hingga, kita substitusikan berarti 5 per x. 5 dibagi 1000, 0,05 dan seterusnya sampai 10 juta. Itu dia semakin kecil. Berarti semakin kita substitusikan ke yang tak hingga, makin kecil yang dituju fungsinya. Semakin mendekati angka 0. Ini kan ini lebih besar, ini makin kecil, lebih besar, makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil, hingga akan menuju angka 0,0000000. Kalau kita
substitusikan terus sampai tak hingga. Nah, bilangan positif terkecil adalah 0. Jadi 5 per X mendekati bilangan 0. Nah, secara umum dapat dirumuskan bahwa K per X ini, K per X sama dengan 0, di mana K-nya ini anggota bilangan real. Untuk contoh kedua, hitunglah nilai dari limit berikut. 2x kuadrat dikurang 3x tambah 2 dibagi x pangkat 4 dikurang 3x kuadrat kurang 7. Ini kita ambil dari contoh nilai fungsi yang ini. Fx dibagi gx, berarti koefisien pangkat tertinggi dibagi koefisien tertinggi. Kita lihat tadi. Jadi, koefisien pangkat tertinggi dibagi pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya adalah X pangkat 4, sama semuanya dibagi X pangkat 4. Pembilang dan penyebut dibagi X pangkat 4. Jadi bisa disederhanakan 2 per X kuadrat dikurang 3X pangkat 3 ditambah 2 per X pangkat 4 per 1 dikurang 3 per X pangkat 2 dikurang 7 per X pangkat 4. Nah, dari sini bisa kita dapatkan nilainya adalah 0. Sesuai dengan syarat yang ketiga ini, Fx-nya kalau lebih kecil dari pangkat tertinggi Gx, maka hasilnya 0. Ini kan tadi Fx-nya ini pangkatnya itu kan paling tinggi cuma 2. Sedangkan yang di Gx pangkat yang paling tinggi adalah 4. Makanya Fx lebih kecil dari Gx, makanya hasilnya menjadi 0. Nah, itulah materi yang Ibu bawakan hari ini. Semoga kalian bisa mengerti walaupun pelan-pelan. Kalian harus coba membaca lagi di mana yang kurang mengerti, ada di video ini. Udah Ibu utarakan semua. Dan untuk soal yang harus kalian kerjakan, itu harus dibuat dengan jalannya yang lengkap. Semoga kalian dapat menyelesaikannya dengan baik. Sekian materi hari ini. Kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya untuk minggu depan. Semangat pagi.